Jadi Zoom bisa dipakai nggak cuma buat serius-serius meeting, tapi juga bisa buat have fun. Di tempat Anda mengajar, Anda sebagai guru, Anda juga bisa berinteraksi dengan para murid, Anda juga bisa tetap bermain bersama teman-teman Anda di Zoom. Halo semuanya, sekarang kita ada di dalam satu ruangan di meeting room di Zoom. Nah, saya senang sekali hari ini kita bisa ketemu dengan teman saya, Medi dan Atik. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih caranya supaya kita tetap bisa berinteraksi di dalam Zoom. Yang pertama-tama, supaya kita bisa fokus, saya ingin menjadi pusat perhatian buat teman-teman saya, maka saya akan membuat diri saya sendiri menjadi pusat perhatian, yaitu saya menjadi spotlight. Yang saya lakukan adalah mengklik titik 3 di sebelah sini, kemudian saya spotlight for everyone. Jadi otomatis mereka akan melihat saya menjadi pusat perhatian seperti ini. Kemudian apabila kita bicara keseru-seruan gitu, terus saya ingin memberikan reaction. Dulu reaction kan hanya sebatas kasih jempol, tepuk tangan ya. Sekarang reactionnya lebih banyak. Kita klik di sebelah sini. Nah ya, jadi ada beberapa reaction yang baru. Seperti misalnya kalau saya suka banget sama yang disampaikan oleh teman saya bisa kasih hati. Nah, bisa lihat di sebelah sini. Ada hati di reaction saya. Wow, saya ingin memberikan tada, seru-seruan di sini. Saya misalnya ingin bilang yes, saya setuju. Saya bisa klik yes dan ada yes di sini. No, saya nggak setuju. Teman kita bicara terlalu cepat, slow, please pelan-pelan. Tolong, saya mau bicara. Saya bisa menurunkan tangan saya lagi. Yang kedua adalah kita akan membahas mengenai breakout room. Kalau dulu kita hanya bisa membuat breakout room atau kelas-kelas yang banyak dan kita yang mengatur siapa yang datang audiensnya untuk masuk ke kelas-kelas tertentu. Kalau sekarang kita bisa mempersilahkan partisipan untuk masuk ke dalam breakout room yang mereka mau. Sekarang saya beri contoh, kita klik di breakout room di sini, kita akan melihat seperti ini. Maka saya akan membuka beberapa room. Baik, ini adalah bentuk dari breakout room. Saya bisa membuat lebih dari 2 atau 3 breakout room. Saya sekarang ingin membuat 2, 3 atau 4 breakout room supaya audiens saya bisa masuk ke kelas sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi saya pilih let participant choose room. Lalu saya create. Di sini kelihatan ada 4 kelas yang sudah saya buat. 4 kelas ini akan saya beri nama. Room yang pertama saya rename dengan kelas memasak. Saya buat yes. Lalu saya pindah ke kelas kedua. Saya rename lagi menjahit. Saya klik yes. Room ketiga saya rename lagi kelas merajut. Saya pilih yes. Dan yang terakhir saya rename lagi kelas tie-dye. Saya klik yes. Sekarang saya bicara kepada audiens saya supaya audiens saya memilih kelasnya masing-masing. Maka saya sekarang open all room. Dan saya persilakan 2 partisipan saya untuk memilih mereka mau masuk ruang yang mana. Kita lihat dulu, Atik mau pilih ruang yang mana? Saya bisa melihat bahwa Atik sudah join di kelas merajut. Ya, jadi kelas merajut sudah ada 1 orang. Oke, saya lihat Medi masuk di kelas tie-dye. Jadi mereka sudah masuk kelas tanpa saya atur. Kalau saya ingin join juga di kelas mereka atau saya ingin melihat apa sih yang mereka kerjakan di kelas-kelas itu, maka saya akan masuk, saya pilih kelas merajut. Saya mau join kelas merajut, yes. Nah, sekarang posisi saya ada di breakout room ya. Gimana kalau saya ingin bersebelahan? Bisa dilihat di sebelah sini, ini ada view, saya klik, saya pindah ke gallery. Hai Atik, kita belajar merajut ya. Kalau rasanya saya sudah say hi, saya ingin leave, saya leave breakout room, maka saya kembali ke main room. Saya sekarang sudah ada di main room lagi. Tapi saya sendirian. Kenapa? Karena yang 2 itu masih ada di breakout room. Nah, gimana kalau kita menyudahi dan ingin memanggil mereka kembali lagi? Saya lihat breakout room. Saya lihat Atik, saya move to main session. Ya, dia akan kembali ke main session bersama-sama dengan saya. Sekarang semuanya sudah ada di main session, maka saya close all room. Nah, sekarang posisi saya sudah bertiga lagi main session. Yang berikut, kalau dulu kita cuma bisa sharing sendirian atau harus memindahkan audiens ini menjadi co-host supaya dia bisa sharing. Tapi sekarang sudah nggak perlu. Saya klik share screen di sini. Pada saat kita klik share screen, kita klik share, maka kita bisa memilih multiple participant can share simultaneously. Artinya mereka bisa share sekaligus. Saya klik di sebelah sini. Sekarang persilakan Atik dan Medi untuk bisa sharing. Saat ini Atik sedang share. Saya juga bisa mengatur supaya Atik stop sharing. Jadi kita bisa lihat di sini ya, advance
sharing option. How many participant can share? Jadi di sini multiple participant can share. Nah, yang terakhir, bagaimana cara penggunaan whiteboard supaya kita bisa sama-sama ngegambar di whiteboard. Saya akan klik share, kembali lagi. Lalu saya klik whiteboard, saya share whiteboard. Di whiteboard sini, sekarang karena saya nggak mau saya ngegambar sendirian, saya kepengen ajak dua teman saya ini ikutan ngegambar. Maka saya klik di sebelah sini. Ada tulisan Enable Annotation for Others. Pada saat saya klik ini, mereka bisa juga mengerjakannya. Saya bisa melihat bahwa Atik mengerjakannya. Saya lihat Medi juga mengerjakan. Jadi gambar ini jadi gambar bareng-barengan. Jadi kita bisa bikin satu gambar tebak-tebakan atau lucu-lucuan. Dan kalau sudah selesai, kita bisa save baik di PNG ataupun di PDF untuk kita share bareng-bareng apa yang sudah kita kerjakan. Nah, ini juga nggak terbatas dari bermain aja ya. Kita juga bisa melakukan misalnya kayak penugasan-penugasan kerja kelompok dan sebagainya. Oke, terima kasih Medi dan Atik, dan juga terima kasih buat semuanya yang sudah join di sini bareng-bareng dengan saya. Stay at home, hindari pergi keluar rumah kalau tidak penting. Selalu gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak supaya kita semuanya sehat. Demikian tips dari saya. Kalau Anda suka, Anda bisa subscribe dan klik di bell button untuk tips-tips berikutnya. Bye!